Suatu amal perbuatan, kalau niatnya sudah kencang, pasti dia akan mengekspresikan, ya, akan mengekspresikan mengekspresikan niatan itu pada perbuatannya. Itu sudah pasti. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wa man nantasabane wong kanat kang ana apa hijratuhu hijrah man lidunya, hijrah iku lidunya karena dunya, yusibuha kang ngenani sapa man ha ing dunya awi meraatin utawi krana wong wadon yang kihu kang nikahi sapa man ha ing imro'ah, fa hijratuhu monggo utawi hijrah man iku ilama maring barang maring perkara hajara kang hijrah sapa man ilaihi maring man. Jadi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin aw ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau orang itu hijrahnya perginya karena dunia, aku nyambut gawe, aku tak nyambut gawe iki, nyambut gawe ini apa? Lah ini tergantung pada niatnya. Sekarang sampai dari rumah, niat kesini kok mau ngaji, ternyata di sini tidak ngaji, maka tidak tercapai apa yang diniatkan itu. Tapi kalau niatnya misalnya aku tak niat di Jakarta nyambut gawe misalnya, nah ternyata di sana kok nggak nyambut gawe, itu pun juga berarti niat yang sudah ala manawa tadi tidak tercapai. Karena apa? Berarti sistem. Oh kok ini. Makanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Rawahu sriwatake wa hadis sapa imam al-muhaddithina, imam loro kang padha ahli hadise, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail nyatane Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibni Bardisbah Al-Bukhari kang bangsa Bukhari, wa Abu Husain lan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj ibni Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi Al-Qushairi kan bangsa Qushairi. Qushairi ini berarti nama satu kampung. An-Naisaburi kan bangsa Naisaburi fi sahihaihima ing dalam hadis sahih lorone, Abu Husain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Alladaini iya hadis sahihain huma nyatane ladhi aladaini iku asahul kutubi luwih sahih kitab al-musannafati kang wis den karang. Al-haditsu tsani utawi iki ku hadis kang nomor 2. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama
nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin an Umar saking sahabat Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu ridhani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Umar aidan halimane tadi aidan karena yang hadis yang pertama tadi juga dibawakan oleh sahabat Umar, ini yang sekarang juga sahabat Umar lagi. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala wasbika sapa Umar bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainama ing dalem antarane perkara nahnu utawi ingsun utawi kita iku julusun wong kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ing ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem salah sijine dina. Jadi salah satu hari sahabat-sahabat Rasulullah ini berkumpul di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intala'a alaina intala'a tiba-tiba datang maksudnya apa nih intala'a apa tuh yang gue apa bahasa Jawa ini apa jadi mak berduduk ono sing teko ngono intala'a itu di saat sahabat Umar dan teman-temannya ini sedang berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba ada sosok yang datang. Paham ya? Tiba-tiba ada sosok yang datang. Ittala alaina ing atase kita. Ittala teko-teko ujug-ujug teko alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadis thiyabi kang banget putih pakaiane pakai pakaian yang putih datang tiba-tiba datang seorang yang pakai pakaian putih syadidu sawati sya'ri kang banget irenge rambutnya. Jadi pakaian putih yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam kelam. Jadi black and white merah putih sama hitam kan nampak sekali. la yura kang ora dingerteni alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete lelungan. Artinya dari mana dia datang itu gak diketahui, tiba-tiba mak berduduk ada sosok gitu. Umpama ini sampai lebih kira-kira gitu, kaget ya pas nampak ini lunggu-lunggu bareng-bareng, gak ada hujan, gak ada angin, gak ada tanda-tanda apa-apa, langsung mak berduduk ada sosok yang sosok itu pakaiannya putih, rambutnya hitam kelam. Layura atharus safari, layura alaihi atharus safari, tidak diketahui datangnya dari mana, itu langsung tiba-tiba ada di situ. Mak berduduk koyok disulap kun fayakun langsung dun ada. Wala ya'rifuhu lan ora ngawruhi hu ing rajul minna saking kita sapa ahadun salah sijine kita, dan tidak diketahui dari mana datangnya dan
salah satu di antara kita pun juga tidak ada yang tahu. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada mengkonuli nyandarake apa? Delehake nyandarake apa Mas? Apa nama Mas bahasanya? Nyandarake apa? Metokake, lagi metokake nyandarake pokoke sandarian bersandar lah. Metokake nemokake apa? Fa asnada mongko nuli nyandarake ta masing metokake sapa rajul rubbataihi ing dengkul lorone rajul ila rubbatihi maring dengkul lorone Rasul. Jadi begitu datang ini apa? Nama lututnya ini, kedua lututnya ini ditempelkan dengan lututnya Rasulullah, sehingga berhadapan antara dua lutut dengan dua lutut itu bertemu. Ini kita kan kaget, toko-toko kok ada orang yang langsung akrab semacam itu. Lalu kalau langsung akrab, iya. Kok langsung akrab? Masa toko-toko langsung ditempel ke dengkul sama dengkul lutut sama lutut ini ditempel ke. Ono apa ini? Ada apa ini? Dan ini masih misteri. Ini siapa ini? Wa wadu'an delake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhlihi ing atase pupu lorone rajul. Tetes epek-epek ini didoken iki. Jadi begitu datang ke Rasulullah langsung menghampiri Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah. Kedua apa ini? Dengkul. Dengkul ini ditempel gitu dengan dengkul Rasulullah, sembari kedua telapak tangannya ditaruh di sini di pahanya. Wa qala lan ngendika sapa rajul ya Muhammadu, hai Muhammad. Tiba-tiba datang langsung ngaten, ya Muhammadu, hai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni paringono habar panjenengan ingsun anil Islami saking masalah Islam. Berikan kabar, berikan pelajaran untukku tentang Islam. Maksudnya kata ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Berikan kabar, berikan pengertian, berikan informasi, berikan pelajaran terhadap saya anil Islami, tentang Islam. Faqala mongko ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu utawi Islam iku antasyhada yentah, iku antasyhada yentah maca syahadat sapa sira alla ilaha illallah, an stuhune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kalawan hak illallahu kejaba namung Gusti Allah, wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah, wa tuqimas shalat wa tuqima lan jumenengake sira as-shalata ing salat, wa tu'talan aweh sapa sira az-zakata ing zakat, wa tasuma lan poso sapa sira Ramadhana ing bulan Ramadan, wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah inistata'a lamun kuwasa inistata'a lamun kuwasa ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Qala
nuli matur sapa rajul sadaqta bener sapa sira fa'ajibna mongko gumun sapa kita lahu maring rajul yas'alu takon sapa rajul hu ing nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul hu ing nabi. Jadi sosok tadi setelah jumpa dengan Rasulullah dan berhadapan-hadapan, beliau menanyakan tentang Islam. Islam itu apa? Maka dijawab oleh Rasulullah, Islam adalah jika kamu sudah apa ini bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama. Yang kedua, kamu menjalankan atau mendirikan sholat. Yang ketiga, kamu mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Yang ketiga, syahadat, sholat, zakat. Yang keempat, puasa. Kamu puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ila baitillah, ke Baitullah, in istata'a ilaihi sabila, jika kamu mampu. Jadi yang kelima ini ada catatannya, wajib haji tapi bagi orang yang mampu. Nah, mampu ini bukan hanya mampu secara finansial saja, tapi mampu ini termasuk juga masalah keamanan. Punya uang banyak tapi tidak aman, maka tidak istiqoah. Punya uang banyak tapi sakit, maka dia juga tidak istiqoah. Maka istiqoah ini mencakup dengan kesehatan, mencakup dengan bekal, mencakup dengan keamanan. Dan di situ. Dah, setelah dikasih tahu itu tentang Islam, malah orang itu sosok tadi mengatakan sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Maka orang yang di situ heran, loh, iki sapa to? Takon terus dijawab kok malah bener ke. Ternyata kok lho. Tak jawabi. Jenengan terus leres niku. Berarti kan jenengan sebenarnya sudah tahu. Ya. Ini sosok itu begitu. Berarti sudah tahu. Lah napa wis ngerti kok takon gitu. Loh, leres jenengan. Aljan. Qala matur sapa rajul fa akhbirni mongko paringono panjenengan paringi kabar ni datang ingsun anil imani saking iman. Tadi ditanyakan tentang Islam, sekarang ditanyakan lagi tentang iman. Kalau iman ya Rasul, yang dikatakan iman itu apa? Akhbirni, berikan pelajaran, berikan pengetahuan pada saya yang terkait dengan iman. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing jenenge iman iku antuk minah yen to iman yen to percaya sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan para malaikate Allah wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah. Nah, kitabe Allah ada berapa? Ada banyak? 4 ya. Napa? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Nah, ini Injil tapi Injil yang dulu. Jadi semua itu dari Allah. Baik Injil, baik Zabur atau Taurat, ini semua dari Allah. Tapi kitab-kitab yang dulu yang disebut dengan kitab Samawi, seperti Al-Quran sampai sekarang tetap Samawi, walaupun percetakannya saja yang sekarang percetakan yang bukan Samawi, yang Ardi. Tapi Al-Quran tetap Samawi karena itu adalah produk dari Allah langsung. Tidak ada campur tangan dari siapapun, tidak ada. Qal antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan pesten kelawan qadar khairihi ya apike qadar apike pesten wa syarrihi lan alane pesten alane qadar. Orang sekarang mengatakan ya qadarullah. Nah qadarullah ini ya itu karena sudah ditakdirkan Allah semacam itu, khairihi wa syarrihi, baiknya qadar dan jeleknya qadar itu minallah, kita terima, kita percaya. Nah kalau orang itu sudah percaya dengan qadarnya Allah, dia tidak akan menjadi orang yang putus asa. Memang Allah sudah begini. Nah, tapi takdir kita itu bisa mengatakan bahwa itu takdir kalau kita sudah ikhtiar. Jangan belum kita katakan takdir. Jadi takdir itu kalau sudah kejadian, satu hal yang sudah terjadi dan sudah melewati ikhtiar, itu namanya takdir. Aja yo ngomong seperti takdir, aku takdirku ini, itu namanya manusia nglokro. Orang yang tidak mau usaha tapi sudah mengatakan langsung itu takdir, keliru. Jadi insyaallah kalau kita bicara tentang iman kepada Allah, hati kita ini bombong, hati kita itu senang, kita itu punya Allah. Kita itu punya Allah. Mungkin sering saya sampaikan, nah wong ngetakok, lha aku sesuk iki mangan opo? Lha kula tak jawab sesuk kowe iki mangan lupa. Seolah-olah orang itu tidak percaya bahwa Allah itu memberikan makan, gitu. Napa? Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Akulah yang memberikan rezeki kepada kalian dan akulah yang menjaga kalian, yang memelihara kalian. Nah, kalau bahasa itu pakai nun, maka Allah itu mengikut sertakan hamba. Contohnya kan, nahnu inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, nazzalna dzikra, al-dzikra itu maksudnya adalah Al-Quran, wa nahnu lahu hafidun, dan kami terhadap Al-Quran memelihara. Lah yang memelihara pakainya nahnu tidak hanya langsung Allah, tapi Allah mengikut sertakan hambanya. Contohnya, buktinya bahwa Al-Quran itu ditanggung, dijamin kemurniannya, ditanggung keasliannya karena sudah dijamin oleh Allah. Maka misalnya contoh, saya sendiri, saya mboten hafal Al-Quran, tapi nek ana wong maca Al-Quran yang seharusnya shin kok dibaca sin, kula ngertos. Makanya Al-Quran di situ dipelihara oleh Allah, termasuk melalui hambanya Allah. Orang langsung terus Allah sih, iki lho, tapi alhamdulillah di sini banyak penghafal Al-Quran sehingga membedakan antara huruf ke huruf yang lain itu tahu. Qala matur sapa rajul sedakta leres panjenengan. Loh, tadi bertanya tentang Islam dijawab komplit oleh Rasulullah, kok dia tidak menjawab terima kasih, tidak, tapi kok malah membenarkan Rasulullah. Jangan leres Rasulullah, engkau benar wahai Rasulullah. Nah terus tanya lagi tentang iman, dia pun juga mengatakan sedakta, bener. Loh, iki piye toh?
Wong takon dhewe dijawabi kok malah jawab bener ngoten iki. Ini berarti ngledek iki wong iki. Ora ini ngledek iki, nggih. Lalu qala matur saparajul fa akhbirni mongko nuli panjenengan paringi kabar datang kita datang kula ya Rasul anil ihsani saking ihsan. Saniki Islam tentang Islam sampun panjenengan paringi kabar tentang iman sampun saniki panjenengan paringi kabar meleh anil ihsan saking ihsan. Napa niku ihsan gitu. Makanya Masjid Agung Demak itu ada 3 susun itu. Terus ada 3 susun. Susun pertama, kedua, ketiga. Ini mengibaratkan dari awal ini, dari yang pertama itu Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ihsan ini yang puncak, kelas yang paling tinggi, grade-nya ini grade yang paling tinggi, ini ihsan. Jadi dari Islam, iman, ihsan. Nah, Islam yang penting juga wajib baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam dia. Sekalipun dia banyak maksiat dan sebagainya, tapi tetap Islam. Nah, dari Islam naik ke iman. Gitu. Iman harus begini iman. Nah, dari iman naik satu tingkatan lagi yang disebut dengan ihsan. Akhbirni anil ihsan. Akhbirni fa akhbirni anil ihsan. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iki terang rumokno sing jenenge ihsan iki ngene iki. Anta'buda ing yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kelawan seolah-olah apa ki ka'annaka kaya ka'annaka kaya sak temene sira nggih ka'annaka kaya sak temene sira iku tarahu karo weruh sapa sirahu ing Allah. Di saat kita sholat, ini tingkatan ihsan. Di saat kita ini ibadah, di saat kita ini menyembah kepada Allah, seolah-olah kita itu melihat Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa ada CCTV-nya Allah. Orang yang anggaran-anggaran jebret gitu. Tadi, nah, lain oh tadi imam naik dewe, sholatnya cepet-cepetnya pelan-pelan, naik imami dihalus-halus ke diadu. Ini tanda-tanda orang riak malah. Makanya ya apa adanya saja. Nah ini yang dikatakan ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anta'budallaha yentoh nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka kaya-kaya utai sira iku tarahu, tara weruh sapa sirahu ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira ora ana iku tarahu weruh sapa sirahu ing Allah fa innahu mongko sak temene Gusti Allah iku yaraka weruh sapa Allah ing sira. Punya prinsip ihsan ini di saat ibadah, satu, seolah-olah dia itu melihat Allah, menyaksikan Allah, maka ibadahnya sangat berhati-hati. Yang kedua, dia punya keyakinan andai dia tidak menyaksikan Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kita, dan itu nggak dibikin-bikin. Nah, artinya itu sesuatu kok niku. Jadi tingkatan-tingkatan. Nah, Islam tadi is poso ya poso, bosah bora boleh ganjaran bora seperti poso. Juga lah. Berarti
kamin sa'imin laisa min syamihi illal ju' wal 'atas. Banyak sekali orang yang yang puasa, tapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dan ini tingkatannya masih Islam dia, belum mencapai ke iman, belum mencapai ke ihsan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Di saat sosok laki-laki tadi bertanya tentang ihsan, dia pun juga mengatakan sedekah, bener gue, sampai leres ya Rasulullah. Kala matur sapa ijen mau kan matur kan memberikan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan iki nyuwun melih. Kala matur sapa rajul fa akhbirni, monggo nuli panjenengan paringi kabar ni datang ingsun anis saati saking saat saking kiamat. Bon nek ngoten ya Rasul, masalah Islam sampun panjenengan jawab, masalah iman sampun panjenengan jawab, masalah ihsan sampun panjenengan jawab. Sekarang saya tanya lagi tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu, ora ono wong kang ditakoni anha saking saat saking kiamat, ora ono iku bi'alama kelawan luwih alim, luwih pinter, luwih ngerti minas sa'ili tinimbang saking wong kang takon. Rasulullah di saat ditanya tentang kiamat, beliau mengatakan ya ada orang yang ditanya ini yang lebih pandai, yang lebih pintar, yang lebih tahu dari orang yang tanya. Dari Rasulullah yang ditanya berarti Rasulullah ini sosok ini siapa ini? Dia lebih tahu dari saya. Dikasih pertanyaan 3, setelah dijawab pasti menilai sodakta. Berarti orang itu selalu ngerti. Maka di saat ditanya tentang sa'ah, tentang kiamat, Rasulullah SAW membalikan mal mas'ulu, langsung nama mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada di sini orang yang ditanya ini lebih pandai daripada orang yang nanya. Bahasanya nah ini yang kesemental kok tak takoni kok mana takon aku tak jawab gak boleh ngerti masih berikan lebih pinter. Kala mongko matur sapa rajul fa akhbirni, mongko nuli panjenengan kabari, panjenengan paringi piweruh ni datang ingsun an amaratiha saking ciri-cirine saah. Bon nek jenengan kok mboten maringi kabar kula tentang saah, tentang kiamat, nggih pun lah jenengan maringi mawon ciri-cirine atau tetengere nek meh kiamat iki kaya apa. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antalida ing toh nglahirake sapa al amatu amat mustauladah, amah mustauladah rabbataha ing tuane ing bendorone amah mustauladah. Satu ciri-ciri kiamat ya, ciri-cirinya kiamat satu, kalau apa ini antalida al amatu rabbataha, hamba bisa melahirkan tuannya. Buruh wis iso nekake atau melahirkan juragan. Saiki mesti ngeten. Dulu A ini jadi budak. Tapi kemudian A ini bisa menjadikan yang dulunya itu tuannya, dulunya juragannya bisa menjadi budaknya, melahirkan. Maksudnya kan?
misalnya pun kalau bisa ini ngemis-ngemis karo si fulan, tapi kalau sedoi anakku ini jadi wong sugih, si fulan ini ngemis-ngemis karo anakku. Sekarang kan banyak yang gitu ya. Jadi berputar. Termasuk ciri-cirinya saat, termasuk ciri-ciri ini adalah nek anak wis nganggep buruh karo wong tuane. Ini termasuk. Contoh ngeten. Ana anak sukses, punya anak kecil, wong tuane nganggur, mak anakku mongen, terus tak bayar 2 juta wis sisasi. Ini nggak boleh. Jadi anak walaupun secara ini ya lah daripada wong tuane ngeten ya lah secara apa daripada nganggur wis tak mongi daripada mbok mongi wong liya, tetap tidak boleh. Paham ya? Jadi kalau wong tua itu harus dimuliakan. Nek wong tua kok ngajak anak sampean duwe wong tua, sampean duwe anak, wong tua ngajak anak sampean itu karena hiburan saja. Oh, dengan kasih sayangnya ini cucumu tak jahit, bukan karena ngejak cucunya itu karena kerja. Berarti dia itu kerja sama anaknya, enggak boleh. Catat nih mas. Dan ini banyak sekali ibu yang nganggur gitu, delalah garwane suaminya sudah meninggal, dia nggak nganggur, nggak ada kerjaan, anaknya yang jadi orang sugih, dia anak cilik, nyamak anakku mau mak, gue tak kei berbulan semene, itu banyak. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Orang tua harus dimuliakan. Paham mas? Paham betul? Apa nih besok? Omong sampai kok dibujuk, bujuri sampai kok ngono, melakukan hal itu, jangan boleh. Ojo, kok hidup kita tidak barokah. Orang tua harus kita muliakan. Wa antara lam yantah weruh sapa sira al-hufata ing wong kang mlaku ngodhok niku napa? Jalan yang tidak pakai sandal, orang nganggo sepatu itu jenenge ngodhok, gitu. Al-hufata niku mlaku ngodhok, orang nganggo nyakar nyokor nyakar niku. Jadi dikai keterangane berjalan tanpa sandal, tanpa sepatu, nyokor. Al-aurata kan padha wudu. Al-anata kan rekoso. Ri'a as-sa'i kang padha angun wedhus. Kalau Anda tahu orang yang biasanya jalan saja nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, orang yang pakaian, maksudnya pakai pakaian tapi dia susah, pakaian compang-camping, misalnya dia popok, rekoso, senengane angon wedhus, jatata waluna kang padha ndawakake sapa wong-wong fil bunyani fil bunyani ing dalam bangunan, piro-piro bangunan. Yang pertama tadi ciri-cirinya adalah
amarahnya atau ciri-cirinya saat ciri-cirinya kiamat tadi adalah kalau budak itu sudah melahirkan sayyid tuan budak sudah melahirkan majikan, gitu, paham ya gitu? Yang pertama tadi, yang kedua ciri-cirinya niki wong perkampungan sing biasanya niki jalan nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, bisa ditekan wudu, bisa kuatkan kuangilan, biasa menudus, tapi haula ya tatawaluna fil bunyan. Wong itu ning pedesaan sekarang mesti dhuwur-dhuwurake bangunane. Sekarang sudah nggak ada bedanya antara kota dan desa. Kota desa saat ini bangunan wis luar biasa api-apian. Makanya saat ini wis tanda-tanda kiamat ini sudah ada semua. Tinggal kapan akan Allah memerintahkan malaikat untuk mencet tombolnya saja. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya. Tanda-tanda sudah ada semua, tanda-tanda kiamat. Yang belum lama ini saya sampaikan termasuk tanda-tanda kiamat adalah kalau orang-orang itu menganggap waktu yang lama itu jadi pendek, gitu. Ayyataqarraba az-zamanu as-sanatu kasyahri, asy-syahru kal-usbu'i, al-usbu'i kal-yaumi, al-yaumu kas-sa'ati. Jadi waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan, waktu 1 bulan bagaikan 1 minggu, waktu 1 minggu bagaikan 1 hari, waktu 1 hari bagaikan 1 jam. Ini tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah merasakan, loh, poso kayak ini saya kira poso naik, gitu. Kita ini sedih men kok loh, poso kok loh saya kok poso naik. Nah ini termasuknya ciri-cirinya, ciri-ciri kiamat. Maka kita apa? Yang kita persiapkan agar kita sowan pada Allah itu dalam keadaan husnul khatimah, ya kita masalah amal perbuatan kita. Monggo amal perbuatan kita perbaiki. Summan talaqa summa qal ya Umar atadri summan talaqa manqaluli nyingkrih sapa rajul bala bistu manqaluli lelunggan sapa ingsun maliyan summa qala manqaluli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Umar wahai Umar atadri manis sa'il ya Umar wahai Umar atadri ana ta ngerti sira ngerti apa ngerti sira man iku sapa as-sa'ilu utawi wong kang takon. Hei Umar, kamu tahu siapa tadi yang tanya-tanya itu tadi, gitu. Qultu monggo matur sapa Umar Allahu te Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwih ngerti. Di saat sahabat Umar ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, kamu tahu siapa itu tadi yang datang tiba-tiba nanya, setelah tak jawab ternyata dia membenarkan itu siapa? Maka sahabat Umar bertanya ini apa? Menjawabnya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar tidak mengatakan saya tidak tahu, tidak, tapi Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itulah yang lebih tahu. Aku ora ngerti kok mboten ngertos ya Rasulullah, tapi Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu. Ini jawaban dari Sayyidina Umar. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mongko sak temene utawi rajul iku Jibrilu, malaikat Jibril. Ternyata itu malaikat Jibril Umar. Dia pura-pura menjadi sosok yang bertanya-tanya
Tapi pertanyaannya itu adalah atakum yu'allimukum dinakum, atakum teko sapa Jibril kum ing sira kabeh, yu'allimukum mulang sapa Jibril kum ing sira kabeh, dinakum ing agama sira kabeh. Artinya walaupun dia memberikan pertanyaan, hakikatnya dia itu memberikan pelajaran terhadap kalian. Paham ya? Malaikat anten sing takon, tapi takon itu mewakili dari audien, biar dijawab oleh sosok yang orang ini membawakan pimpinan rapat, biar untuk ternyata itu pertanyaan itu memberikan pelajaran, memberikan pengertian terhadap audien semua. Nah ini gitu. Jadi malaikat Jibril itu datang tanya pada Rasulullah, ternyata tujuannya adalah fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya Jibril itu yang datang, dan Jibril itu datang kepada kalian, hakikatnya adalah memberikan pelajaran terhadap kalian, dinakum tentang agama kalian, yaitu agama Islam. Rawahu riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini cepat nih paling, khatamnya cepat nih Mas ya. Istirahat dulu, oke? Jaminan napa Al-Qur'an ya. Saniki jenengan telem sik lho apa. Engko tak gogahi. Dia jadi pelayang bengi cilik-cilik gedebak-gedebuk. Saya kita dorano to.